Pernah waktu itu, oh iya, pas aku kesasar di gunung. Di gunung mana tuh? Pas di Timor Leste waktu itu, di Gunung Ramelu. Ramelu. Padahal cuma 2.900 sekian berapa gitu. Pernah waktu itu kan. Ceritanya kayak apa? Pertamanya gini, kesasar. aku kan naik berdua sama ayahku kan. Naik berdua sama ayahku. Terus emang mistis ya emang di situ kan. Terus habis itu ceter pakai dah. Jauh ketok wedok ngono lho, ya opo sih arek. Iki lho kurang. Wes. Terus gitu kan. Habis itu 3 minggu aku di gunung. 3 minggu. Soalnya ayahku tuh udah bekalin aku PPGD sama survival. Nah, jelasin tuh PPGD itu apa, PPGD itu apa? PPGD itu kayak apa ya? Penanganan darurat gitu. Misalnya ada kaki patah, masnya harus ngapain? Obat apa yang dibutuhin? Pertolongan apa yang harus dilakuin gitu ya? Intinya pertolongan pertama gitu. Biasanya kalau kakinya patah, kalau aku ya biasanya area-area kan masih pada bawa SB kan. Sini aja SB biar nggak banyak gerak. Soalnya takut kalau udah retak terus nanti bisa jadi patah. Jadi SB itu dililitin? Iya, kanan kiri gini kan empuk sih. Jadi buat resiko buat kena benturan itu lebih sedikit. SB kan tebel kan. Di sini 2 udah dililit pakai tali apa gitu kan. Parafia apa-apa terserah gitu. Biasanya gitu. Terus survival tuh biasanya ada 2 sih. Satunya survival flora dan fauna, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan apa yang bisa dimakan dan hewan apa yang bisa dimakan gitu. Intinya udah dibekalin 2 itu kan. Logistik semua ada di ayahku. Wah ini gimana nih kayak gitu kan. Udah nyasar. Intinya aku kalau nyasar tuh mesti aku nggak banyak nyari jalur. Udah diem aja di situ. Udah bikin bivak seadanya pakai kayu-kayu kayak gitu. Udah bingung kan, masak pakai apa gitu kan. Udah bikin perapian, masak. Intinya di situ ada babi aja lewat gitu, udah potong kaki kan mati kan. Potong kaki udah selesai, tinggal disembelih udah makannya itu doang. Udah itu apa aja tuh? Apa aja? Tumbuhan ini jamur kita lihat, oh jamurnya kayak gini, oh nggak bisa dimakan nih kayak gini. Terus jamur kuping kan banyak. So, biasanya di pohon-pohon kan banyak jamur kan di situ. Itu jamur pohon tuh yang putih kan, ambil buat makan kayak gitu loh. Masak itu ya udah seadanya gitu kan. Udah sampai jatuh di sini tuh udah. Di sini udah sobek. Sini udah, ini masih ada bekasnya. Oh itu. Ini kena bambu waktu itu. Berarti 2 orang sama ayah sama ini tuh? Iya, 2 orang doang. Aku sama ayah. Itu udah 3 minggu tuh setiap malam datang tuh mesti udah. Intinya kayak udah pasrah gitu lah ya Tuhan, kalau ini emang terakhir ya udah gitu dong. Ya udah pasrah loh sampai titik gak ada harapan sama sekali udah gitu. 3 minggu itu malam datang tuh kayak bukan di bivak itu udah masuk di bivak tuh udah kayak pikirnya udah macem-macem. Itu kejadiannya tahun berapa? Pas waktu itu 2014 aku masih kecil, belum tahu gunung, ya kan? Kena kejadian kayak gitu, traumanya berat sih sebenarnya. Cuma aku kayak masih banyak gunung yang lebih serem daripada ini. Dengan treknya, dengan setannya, apa segala macem gitu, ya kan? Masih banyak lah. Ini paling nggak ada apa-apanya. Gitu. Udah bingung kayak gimana, intinya aku nge-stuck di situ. Hilangnya aku di situ, udah diem aja di situ. Gak usah nyari-nyari kayak gini-gini. Sebenarnya bisa sih kalau nyari, cuma kan resikonya terlalu besar kan. Dengan diem di situ nunggu. Apalagi dulu tuh belum ada SAR kayak gitu, belum ada. Jadi ayahku akhirnya kan nyari aku selama 3 minggu tuh nyari aku. Jadi kepisah. Sebenarnya kepisahnya tuh aneh mas. Kepisahnya tuh aneh. Kayak emang faktor dari luar gitu. Kepisahnya tuh aneh. Soalnya mistisnya kenceng ya. Iya. Aku di depan posisi nggak terlalu jauh sama ayah. Kok tiba-tiba tuh kayak telingaku kayak ditutup gitu. Terus lihatnya cuma 1 jalur. Padahal di situ ada banyak cabangan sih.
banyak cabangan dan otomatis kan ada pelang-pelangan yang buat nunjuk kan. Gak ada sama sekali mas. Turun, intinya turun doang. Aku tadinya di pos udah sampai pos 2 kan. Turun lagi sama ayahku tuh udah bentar, paling 30 menitan lah. Kalau dari pos 1 pos 2 udah deket dari base camp sebenarnya. Kok aku bisa sampai pos 4 lagi? Padahal jalannya turun. Loh, itu kenapa gitu loh? Gak dimasuk logika kan itu. Kayak gitu tuh, astaga, ini aku cuma kayak gitu doang kan. Udah serem, udah sekelilingan di bivakku tuh udah ya suara-suara gitu. Harimau tuh udah di depan gitu kan. Takut gitu kan. Cuma aku pikirannya cuma satu. Segede-gedenya harimau, dia nggak bakalan makan orang. Pasti dia berkuasa. Gitu kan. Tapi kan takut kan. Segede gitu di depan bivakku, ya kan. Terus kelilingan tuh udah suara-suara. Padahal di sana tuh nggak ada orang main gamelan. Kok bisa ada gamelan gitu? Karena orang timur kan nggak bisa kan main gamelan. Kok ada suara gamelan gitu? Suara-suaranya tuh kayak bukan di satu tempat di sini, tapi kayak keliling. Sini, sepenjuru arah gitu. Takut banget sampai merinding aku. Merinding. Ketemu survivalnya mie instan. Masa? Kan logistik semua dibawa ayahku kan. Logistik, tenda, segala macam dibawa ayahku semua. Barang-barang yang penting intinya gitu. HT dibawa sama ayahku gitu. Jalur kita buka sendiri. Aku udah modelnya cuma carrier. Ini apa? Matras gitu-gitu doang. Intinya barang-barang yang kecil gitu. King set gitu-gitu doang. Gak ada barang yang sekiranya bisa dimakan dan sekiranya nggak bisa minum pun cuma ada 2 botol. Hujan, tadain, besoknya dienepin kan ada bawahnya kan. Gitu. Terus buat minum itu udah mati udah gitu doang. Udah pasrah, udah ya udah terserah mau mati sekarang, udah terserah. Jadi akhirnya pas ketemunya kayak apa itu sama ketemunya tuh aneh mas. Ketemunya tuh aneh banget. Gak di titik itu. Jadi kayak aku tidur itu kayak dipindah. Aku tidurnya misalnya di posisi pos 4 gitu. Posnya masih ada mas. Tapi setiap orang yang daki, aku teriakin mereka nggak dengar. Sebenarnya lihat, tapi kayak apa ya mas? Kayak semua tuh kaku. Pas di hari terakhir itu kan ada pendaki kan. Aku teriak mereka nggak dengar. Aku ngomong apa? Padahal kan bivak jelas. Harusnya kan kayak gitu. Bivak tuh di sebelah pos 4 itu. Kok bisa mereka istirahat di sebelah itu? Aku teriak kayak nggak ada suaranya gitu loh mas. Kayak cekek sininya tuh. Sama sini tuh udah nggak bisa jalan semua. Sini kan udah busuk, kayak bukan busuk ya. Kayak apa ya? Kayak udah, ini kan udah sobek kan di sini tuh. Di sini udah sobek. Jadi sini sobek, sini udah berdarah semua kan. Jadi aku kayak tidur tuh udah kayak gini doang. Dan mereka tuh harusnya kan lihat. Itu yang normalnya ya. Jadi kok aku teriak nggak dengar, aku apa nggak dengar, bivakku harusnya jelas kan. Aku lemparin batu, nggak dengar sama sekali. Intinya kayak nggak ada pergerakan ya. Udah kosong kayak gitu doang. Wah ini apa gitu doang kan. Udah pasrah doang udah di situ. Padahal ada pendaki yang jalan istirahat di situ. Ini apa? Nggak kelihatan. Ditutupin mata udah gitu doang. Terus ayahku kan, baru ketemu ayahku. Ketemunya tuh aneh mas, bukan di pos 4, kayak di pos, jadi jalurnya tuh pos 4 naik dikit lagi, sebelahnya udah jurang. Nah di bawahnya jurangnya itu yang ketemu. Itu pun liatnya gara-gara carrierku ada di pos 4 kan. Aku padahal nggak kemana-mana. Iya akhirnya turun ke jurang kan, mungkin lihat dari apa ya, jejak kaki, terus sama lihat dari apa ya, barang-barangku ada yang tinggal di situ lah. Kok menujunya ke sini gitu. Jadi ayahku turun pakai webbing, baru ketemu situ. Dan ketemunya tuh aneh mas, gak ada bivak di situ. Dan bivaknya tuh ada di ini, di pos 4 itu. Padahal posisi terakhir aku di dalam bivak. Kok bisa nggak ketemu gitu? Ketemunya cuma
ada alasan matras, atasnya aku udah gitu doang. Dan di situ nggak ada keril, nggak ada apa segala macam, nggak ada. Sini udah luka ya kan, udah luka semua. Sini udah, wah udah kebaret-baret masuk. Kan sebelumnya aku jatuh kan, aku masuk jurang dulu kan. Udah paniknya luar biasa pas hilang tuh. Siapa yang mindahin? Tapi dibilang kapok sih, nggak kapok mas. Nggak kapok. Setiap orang yang dengar cerita aku, kapok nggak kapok. Aku pengen coba yang lain. Nggak kapok aku mas, karena aku beranggapan banyak gunung yang lebih serem daripada itu. Jadi gunung-gunung kayak gini tuh buat pelajaran aku. Kalau aku nggak kayak gitu, nggak bakalan sampai aku sekendal ini tuh. Gak mungkin gitu doang. Malah makin kendel gitu. Malah makin kendel. Makin berani gitu. Makin berani buat explore yang lain dengan gunung-gunung yang jalurnya tuh sampai ketutup gitu. Kita buka jalur sendiri tuh. Sensasinya di situ sebenarnya. Makanya kan tadi dibilangin, kamu kalau nyasar di sini ya udah, wayahe gitu. Ya kalau udah nyasar ya udah nyasar. Nyasar gak usah pindah-pindah tempat, dari situ aja. Semakin kamu mencari, gak bakal dapet jawaban. Itu asli mas, aku pernah nyoba pas aku nyasar. Semakin aku mencari, malah aku gak dapet. Ditutup-tutupin semua. Itu salah satu cara ya, kalau kesasar ya udah diam di situ. Diam di situ, intinya nggak boleh jauh-jauh lah dari situ. Separah-parah apapun sikonnya gitu, dia udah bikin bivak, diem aja di situ. Nunggu siapa gitu, nunggu orang. Sampai jalur tuh sampai. Ya apa ini kok sampai bisa dipindahin itu? Kenapa? Nggak masuk logis kan mas kayak gitu. Posisi terakhir di bivak kok tiba-tiba di bawah jurang. Akhirnya diangkat, diberesin semua carrier apa segala macam, turun pun juga kayak gitu mas, kaki pincang-pincang tetap turun. Dari pos 4 kan lumayan jauh untuk sampai ke pos 1. Gunung 2000-an ya? 2000. Mistisnya kenceng banget. Setiap jalan tuh udah bau dupa, bau apa. Padahal nggak ada yang bakar di situ mas. Di Timor Leste nggak ada dupa, ini kok bau-bau dupa gitu. Ini apa gitu. Agamanya Katolik mas, non Muslim. Ini apa gitu-gitu. Intinya setiap malam tiba tuh mas, tapi percaya adanya mistis. Percaya mas, karena aku ngalamin. Karena aku ngalamin makanya aku percaya. Jadi walaupun 1000, 2000, 3000, 4000 pun udah masuk kayak gitu, bisa dipindahin. Aku udah setiap malam tuh udah putus harapan aku mas. Udah sampai nangis. Udah sampai nangis nggak keluar air mata udah gitu. Ya karena itu. Udah bingung, udah apa. Ya apa ini. Tapi setelah aku sembuh aku naik gunung itu lagi. Karena saking penasaran aku mas. Makin kepo gitu. Makin penasaran aku. Aku makin penasaran ini jalur tuh sebenarnya ada apa enggak gitu. Aku tanya warga setempat. Itu udah beda gunung mbak katanya gitu. Beda gunung kan ada kayak sini gunung Rameolunya, di bawah tuh ada pegunungan lagi gitu. Ada kayak semacam pegunungan gitu. Itu udah beda jalur mbak, gak ada jalur gitu. Berarti otomatis kan dipindahinnya. Jadi mereka tuh beda kayak jalur. Buat mainan gitu loh. Pindahin sini. Tapi aku tuh gak sadar posisi waktu itu tuh. Aku sadar pas aku udah di bawah. Aku cerita, aku ketemunya di jalur ini. Padahal aku nggak jalan di situ. Jalan pun juga nggak jauh-jauh. Ya di sekitaran bivak. Jalan buat nyari makanan pun juga nggak jauh-jauh dari bivak itu. Patokan di bivak itu kok bisa sampai nggak kelihatan. Pos pun juga sama persis mas. Padahal itu udah beda gunung kok bisa sama.
udah masuk akal udah itu. Aku mikirnya pas sampai di bawah. Pas posisi aku lagi di situ tuh udah kayak pikiranku udah aneh-aneh. Gak mikir sama sekali. Sampai di bawah, kamu sampai mana aja gitu. Padahal ayah udah bolak-balik ke sini tuh udah berkali-kali. Tapi ayah yakin kamu terakhir di sini. Pasti di sini. Setiap ada orang yang hilang masih di situ. Oh, berarti sering kejadian di Sering, situ? sering. Titik itu ya? Itu. Mesin besar, baliknya ke pos 4 Kita ya? Dibalikin lagi kemana? Tak itu pas tidur, pindahinnya ke jurang gitu-gitu, kita nggak tahu dah. Sering banget kayak gitu. Cuma kan nggak masuk di logika kan, nggak bisa dipikir kan. Padahal aku nggak jalan. Kalau aku jalan, ya logika lah ya. Dapat. Wih. Tiba-tiba tutup sendiri, guys. Oh, enak ini. Biasa itu mas. Kalau di sana tuh udah biasa kayak gitu. Bisnisnya kencang. Di gunung di Timor Leste itu. Gak semua sih. Gak semua. Walaupun emang ada tapi mereka nggak sejail itu. Nggak gitu. Sejail di gunung itu nih. Iya. Kayak udah beda jalur gitu. Dari pos 4 naik ke atas tuh udah beda penghuni. Intinya kalau dari pos 3 jalan ke pos 4 tuh udah kenceng bisnisnya. Jalan pun siang-siang tuh ada suara gamelan, bau dupa, bau keminian. Sering ya gitu. Tapi ya apa ya? Beda lah gitu lah. Baunya tuh beda. Anginnya mulai gede ke katut lagi. Ya, ganti segmen. Aku lihat nih.